Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Baik? Apa yang Bapak Ibu lakukan selama masa-masa karantina ini? Saya harap semuanya mengikuti segenap aturan-aturan pemerintah maupun himbauan-himbauan yang gereja lakukan. Begitu ya, tidak keluar rumah, tetap di dalam rumah, beraktivitas dengan baik dalam rumah, dan melakukan hal-hal yang tidak berkerumun misalnya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya harap itu semua kita lakukan dengan baik. Seperti halnya himbauan-himbauan yang sudah terjadi, himbauan-himbauan yang sudah diberikan demi kebaikan kita bersama sebagai umat Allah. Nah Bapak Ibu, hari Minggu ini kita akan membahas firman Tuhan bersama dari Yohanes pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan 41. Saya harap kita semua sudah membacanya dengan baik. Pembacaan Alkitab bisa dilakukan dengan berganti-gantian oleh semua anggota keluarga. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam seminggu ini apa yang sudah kita lakukan bersama? Bersantaikah? Tetap bekerjakah? Atau tetap bermain nongkrong? Atau masih bermain-main? Atau masih jangan-jangan masih kita berkerumun bersama-sama dengan orang banyak? Wah, bahaya sekali ya. Jangan sampai kita menjadi penyalur virus. Bahaya sekali. Bapak Ibu sekalian, karena WHO begitu ya, atau World Health Organization atau generasi atau organisasi kesehatan dunia sudah melancarkan, sudah mengatakan bahwa corona atau virus COVID-19 ini sudah menjadi sebuah pandemi. Apa itu pandemi gitu ya? Pandemi adalah sebuah wabah penyakit yang sudah meluas, yang sudah membahayakan bahkan orang-orang banyak di sekitarnya, sehingga itu menjadi wabah penyakit yang cukup menakutkan karena sampai saat ini baru saja ditemukan. Beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, saya baru membaca berita bahwa Jokowi baru mengumumkan akan memesan obat-obatan untuk mengobati penyakit corona. Tapi untuk itu kita perlu juga sebagai umat Allah yang percaya, sebagai umat Allah yang beriman kepada Kristus Tuhan, tetap setia, tetap melakukan himbauan yang pemerintah lakukan, pemerintah inginkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Karena banyak orang-orang yang menganggap dirinya beriman, mereka bilang bahwa justru tindakan tidak beribadah katanya adalah melanggar iman. Apakah benar melanggar iman? Hari ini kita bersama-sama belajar mengenai iman. Bagaimana kita menjadi orang Kristen tetap beriman, menjadi orang Kristen tetap kuat dalam Kristus Tuhan. Kisah seorang kusta yang beriman kepada Kristus Tuhan saat itu dan perjumpaannya dengan Tuhan saat itu mencoba kita bahas pada saat ini. Bagaimana fokus dan keadaan orang saat itu, begitu ya, menjadi dasar kita untuk berefleksi. Bagaimana Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini kita bersama belajar berfokus ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ketika orang buta tersebut disembuhkan oleh Yesus Kristus, mereka bertanya-tanya. Bahkan para murid pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan orang ini? Dosa apa yang ia lakukan? Apakah dia buta karena permasalahan-permasalahan karena orang tuanya? Karena dosa-dosa yang dilakukan orang tuanya terhadap dia? Apakah permasalahan-permasalahan terjadi karena dosa-dosa masa lalu yang dikerjakan oleh orang tersebut? Apakah penyakit-penyakit yang muncul di dunia ini, bahkan di sekitar kita, muncul karena dosa-dosa manusia dalam kehidupan manusia? Saya rasa pembacaan kita hari ini sangat mengena sekali dengan keadaan kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Terutama ketika kita membahas mengenai COVID-19 atau Corona begitu. Salah apa sih kita manusia? Salah apa kita? Sampai-sampai kita harus menstop
kegiatan kita, membuat usaha kita bangkrut, membuat income kita menurun. Bahkan kegiatan anak-anak sekolah terganggu. Anak-anak yang sedang ujian sekolah, ujian nasional harus dihentikan sementara. Apa yang kita lakukan? Ya. Apakah dosa yang kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, mungkin kita patut membaca kembali pada ayat 3 dan 4 yang berkata bahwa, saya bacakan kita sekalian begitu ya. Dia bilang bahwa jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada orang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dilakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebagai umat Kristen, kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan turut hadir dalam segenap kehidupan manusia, baik suka maupun duka. Masakah kita mau menerima pekerjaan Allah yang baik, tapi ketika yang buruk terjadi, kita menghindar dari pekerjaan Allah. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Bahkan dalam ayat 4 dia bilang, kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pada ayat 5 dilanjutkan bahwa akulah terang dunia. Kita sebagai umat Allah diutus bersama untuk menyatakan kasih dan penyertaan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan dalam minggu-minggu ini ketika kita harus mengkarantina diri kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita diajak bersama untuk melihat dan merasakan kasih setia Tuhan. Bayangkan, anak-anak yang tadinya tidak pernah di rumah, sekarang full di rumah bersama dengan orang tua. Bahkan beberapa orang tua berkata bahwa ternyata lebih susah menjadi anak-anak dan mereka menyerah. Bahkan mereka minta tolong sama guru-gurunya. Dan anak-anak itu demikian Bapak Ibu sekalian. Anak-anak berkata bahwa ternyata mamanya lebih kejam daripada guru di sekolah. Jadi lebih enak belajar di sekolah katanya daripada di rumah. Dan mereka berpikir ulang untuk mereka belajar di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi sebuah tindakan-tindakan, menjadi sebuah konsekuensi dari apa yang kita lakukan bersama sebagai umat Allah untuk menghadapi persoalan. Yesus Kristus dalam ayat 3-5 tadi kita baca demikian, gitu ya, menunjukkan betapa pentingnya fokus kita sebagai umat Allah untuk melihat jalan keluar dari persoalan yang kita alami. Untuk lebih berpikir, untuk lebih memilih aksi nyata untuk mencari jalan keluar daripada harus dan daripada hanya gitu ya mencari-cari persoalan atau mencari-cari asalnya kenapa terjadi penderitaan, kenapa terjadi permasalahan. Mindset kita diubah. Mindset kita diajak untuk melihat hal yang berbeda dari umat-umat yang lain. Karena kita umat Kristen. Yesus mengajak kita bersama untuk melihat tersebut, bagaimana tujuan utama sebagai umat Allah. Apa sih tujuan kita sebagai umat Kristen? Saya bertanya, apa tujuan Bapak Ibu menjadi orang Kristen? Orang Kristen punya tujuan sesuai dengan pembacaan firman tadi adalah membawa terang Kristus kepada dunia. Tujuan utama kita itulah tujuan utama kita. Kita diajak bersama untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang yang membutuhkannya. Sekarang kita diajak bersama untuk mengkarantina diri kita. Tapi masih banyak ternyata di antara kita yang suka update. Di tengah-tengah masa karantina disuruh di rumah nih, orang-orang disuruh beristirahat di rumah, disuruh beraktivitas di rumah. Tapi masih ada dari kita yang ternyata masih suka jalan-jalan keluar, masih suka nge-gym, masih suka nongkrong di kafe-kafe. Bahkan masih ada yang berkumpul dengan orang-orang banyak. Hal tersebut tidak mudah memang, karena itu menjadi dilema buat kita semua. Tapi ada baiknya bagi diri kita tidak menjadi orang-orang yang buta dan tidak peduli dengan sesama kita.
Memang kita sehat, memang kita tidak terpapar oleh virus. Tapi ada namanya carrier. Carrier itu ditampilkan di sini gitu ya. Carrier adalah seseorang yang membawa virus. Jadi katanya virus corona tersebut akan aktif, akan hidup di rambut kita, di baju kita, bahkan di peralatan besi-besi begitu. Dia akan hinggap di baju kita selama 9 jam. Dia akan hinggap di peralatan-peralatan kita selama 12 jam. Dan di rambut kita dia bisa berhinggap selama 1 harian. Bayangkan, jika anak-anak kita di rumah, jika saudara-saudara kita lansia di rumah terkena penyakit karena kita. Kita tidak sakit, tapi mereka sakit karena kita membawa virus dari luar. Bukankah kita menjadi orang-orang Yahudi yang hanya peduli dengan hukum-hukum, yang hanya peduli dengan diri kita sendiri, dengan kesenangan diri kita sendiri, tanpa memperhatikan orang lain? Yesus bilang kita harus menjadi pembawa damai, pembawa terang dunia. Tapi bagaimana kita mau menjadi pembawa terang dunia kalau untuk taat saja kita menjadi orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit, orang-orang yang nakal, orang-orang yang jugul dalam kehidupan ini? Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi untuk para petugas-petugas kesehatan, karena mereka menjadi garda terdepan dalam masa-masa karantina ini. Bayangkan, mereka terus bertugas, mereka terus mengerjakan tugas-tugas mereka untuk mengobati orang-orang. Mungkin dari antara keluarga kita sampai saat ini belum ada yang terpapar penyakit, dan jangan sampai ada demikian. Tapi kita sebagai umat Allah harus sadar, harus memahami. Orang bilang kita seperti orang tidak beriman saja, Pak. Kita harus bergereja. Di Korea dan di Singapura, orang-orang banyak terpapar virus karena mereka bergereja bersama, karena mereka bersalaman, karena mereka ada bersama-sama di sebuah lingkungan, di sebuah gedung. Satu orang kena virus, semua terkena. Karena itu, gereja-gereja di Indonesia, terutama di Cianjur, belajar dari hal tersebut, bahwa jangan sampai imanmu kepada Kristus Tuhan membuat engkau buta dan engkau salah dalam memahami imanmu, memahami dirimu. Sehingga kita bersama diajak untuk beribadah di rumah, bersekutu, sehingga untuk menjaga semua hal. Bukan cuma menjaga lingkungan, tapi menjaga keluarga kita dan menjaga diri kita. Bukan menjadi orang-orang yang ketakutan, bukan menjadi orang-orang yang tidak punya iman, tapi kita bercermin pada orang-orang Yahudi, pada orang-orang buta, pada Kristus Tuhan. Supaya kita mau mengerti, bukan cuma tahu. Semua orang bisa baca tentang virus corona, semua orang bisa memahami virus corona, tapi gak semua orang mau melakukannya dan mau mencegahnya. Jadi mari kita mulai dengan diri kita, fokus dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita. Fokus dengan diri kita untuk menjadi pembawa terang Kristus dimanapun kita berada. Cuci tangan, jaga kebersihan, gitu ya. Tunjukkanlah kasih itu kepada sesama kita. Bukan seperti orang-orang Farisi yang sibuk dan mempermasalahkan ketika Tuhan menyembuhkan orang dalam hari Sabat. Tapi Yesus mau melihat bahwa ada hal yang lain yang lebih urgent. Tapi Pak, saya nanti anak-anak saya nggak bisa makan. Nanti kita nggak bisa bayar sekolah. Nanti kita nggak bisa ngasih persembahan. Pertanyaan saya dibalik. Ini mengenai iman. Pernahkah Tuhan membiarkan umatnya sengsara? Pernahkah Tuhan membiarkan umatnya terjatuh? Burung di udara dia pelihara, bahkan bunga-bunga bakung di taman Tuhan perindah. Masakan kita manusia Tuhan telantarkan. Orang buta yang sembuh tersebut memberikan kesaksian pada orang-orang banyak. Kita sebagai umat Allah, maukah kita bersaksi kepada dunia ini, kepada semua orang,
dengan apa yang kita lakukan. Orang bisa sembuh dengan mencoba mengkarantina dirinya sehingga penyebaran virus berhenti. Karena itu kita mengajak kita sekalian umat Allah untuk bersama kita mau ikut serta dalam dan mengambil peran tanggung jawab sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus Tuhan, yang dikuatkan, yang dimampukan, yang membantu saling menolong, membuka pikiran kita terhadap realitas kehidupan. Bukan cuma diri kita, tapi lingkungan kita, sekitar kita. Berimanlah. Iman bukan cuma engkau ucapkan, bukan cuma engkau pikirkan, tapi engkau lakukan. Kapan? Sekarang. Setidaknya sebelum terlambat. Sebelum penyesalan datang. Kalau kata Judika, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Misalnya di akhir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Karena memang penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi bersama kita tetap beriman dan melihat kondisi-kondisi saat ini. Kita terus mendukung, mendoakan. Dan kita terus mendorong saudara-saudara kita untuk bisa menjadi umat Allah yang percaya dan beriman. Menarik diri bukan berarti kita kurang beriman. Tapi justru kita beriman akan penyertaan Tuhan. Seperti Yohanes 4 pernah berkata, dibilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Demikian pun dalam kasus ini. Jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan segala kekhawatiran dan ketakutanmu. Jangan kau mundur. Teruslah maju dalam terang Kristus. Teruslah engkau dikuatkan dalam Kristus Tuhan. Teruslah engkau belajar dalam peristiwa ini sehingga fokus kita sebagai umat Tuhan tidak tergoyahkan. Tetap yakin dan percaya. Tetap beriman kepada Kristus Tuhan yang mengutus kita sekalian dan menguatkan kita sekalian. Doakan saudara-saudara kita yang terkena penyakit tersebut supaya dapat sembuh. Doakan saudara-saudara kita yang merawat mereka sebagai tim medis, sebagai orang-orang yang memberikan dirinya. Dan tetap hindari keramaian, tetap hindari orang-orang banyak, kerumunan, sehingga kita tidak menjadi pembawa virus ataupun penular ataupun tertular. Sehingga dalam peristiwa ini ada pengalaman spiritual yang kita dapatkan bersama-sama dengan Tuhan. Tetap berdoa, tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menguatkan kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita sekalian.